Terima kasih. Saya mau perkenalkan nama saya. Nama saya Karel Naralulu, umur 54 tahun. Saya di kantor lurah sini sebagai staf dan saya juga akan menyampaikan atau sekilas tentang Kelurahan Nunhila di mana disebut situ Nunhila. Jadi awalnya Kelurahan Nunhila ini banyak tidak tahu, hanya sebut-sebut saja Nunhila, tapi tidak tahu artinya mengapa harus nama Kelurahan Nunhila ini disebut. Tapi awalnya itu karena terjadi satu peristiwa di mana ratusan tahun yang silam itu ada seorang putri, ya putrinya Raja Taibenu punya anak, sering mandi ke laut, dan lautnya itu di sebelah benteng Korkolia sekarang ini, jadi dekat kuburan Belanda. Jadi ada nama pantai itu yang disebut Pantai Raja Muda. Pada satu hari putri ini datang mandi dan dia diculiklah oleh seorang pangeran dari Semau. Dan karena hilangnya putri Raja Taibenu ini, maka jadilah sebutan Nunhila, karena artinya Nunhila ini nona yang hilang atau putri yang hilang tadi. Seorang putri yang hilang, karena nona hilang makanya disebutlah Nunhila. Nah, Nunhila ini tempat mandi putri Raja Taibenu ini, maka diberi nama itu Pantai Raja Muda. Raja Muda itu Raja Muda karena terjadinya peristiwa penculikan seorang putri Raja Taibenu dari seorang pangeran dari Semau, yaitu Timur Helong dari Semau, makanya itu Pantai Raja Muda. Itulah sekilas info tentang nama Kelurahan Nunhila yang disebut Nunhila. Itu terjadinya itu karena kehilangan seorang putri raja yang disebut nona hilang, jadi Nunhila. Itu sekilas tentang nama Kelurahan Nunhila ini. Itu yang sempat diceritakan oleh pendahulu, orang-orang tua dulu ketika kami tanya mengapa disebut Nunhila. Itu makanya orang-orang tua dulu menyampaikan bahwa itu terjadi peristiwa penculikan seorang putri Raja Taibenu dari seorang pangeran dari Semau. Jadi itu yang terjadi sehingga Kelurahan Nunhila dari desa Nunhila juga terus dibawa sampai ke Kelurahan Nunhila. Itu peristiwanya. Terima kasih. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang sekilas info tentang Kelurahan Nunhila. Sekian dan terima kasih. Nama saya Rahel Magdalena Rihi Kejadian Kana. Umur saya 74 tahun, yang mana hari ini tepat saya menemui hari ulang tahun yang ke-74. Saya sangat berbahagia karena Tuhan memberkati sampai detik saat ini. Dan saya memberikan sedikit gambaran tentang Kelurahan Nunhila. Asal mulanya Kelurahan Nunhila berasal dari sebuah desa. Desa itu dipimpin oleh seorang temukung yang bernama Bapak Peter Bara. Bapak Peter Bara meninggal, diganti dengan pengganti sementara, yaitu Bapak Domitianus Huma. Selesai Bapak Domitianus Huma, diganti oleh Bapak Herman Hajo, kepala desa.
Dari Bapak Kepala Desa Herman Hajo langsung ke Bapak PLH-nya itu, yaitu Bapak Domingus Lede. Dari Bapak Domingus Lede itu diganti oleh seorang kepala desa, yaitu Bapak J. Yohanes Reke. Dari Bapak Yohanes Reke kembali ke Bapak Kaja. Dari Bapak Kaja turun lagi ke Bapak David Koten. Bapak David Kote turun lagi ke Bapak Lazarus Rameluji, yang mana Bapak Lazarus Rameluji, Bapak David Koten ini kepala desa terakhir dan mulai dengan kelurahan. Jadi dia dapat kepala desa, dia jabat kelurahan. Selesai Bapak David Koten, masuk Bapak Lazarus Rameluji. Dari Bapak Lazarus Rameluji datang ke Bapak Kaja. Dari Bapak Kaja turun ke Bapak Jimmy Wadu. Dari Bapak Jimmy Wadu turun ke Bapak Jimmy Wadu turun ke Bapak Neparasi, seorang purnawira Angkatan Laut, itu sudah lurah namanya. Bapak Neparasi turun lagi ke Bapak Yohanes Laganguru, JJ Laganguru, Julianus Laganguru. Dari Bapak Laganguru kembali lagi ke Bapak David Kote. Dia terulang dari Bapak David Kote 2 kali. Dari Bapak David Kote turun ke Bapak Yuven Baribe. Dari Bapak Yuven Baribe turun ke Bapak Iban Manu. Dari Bapak Iban Manu turun ke Bapak James Benufinit. Dari Bapak Benufinit turun ke Ibu Melameha, Ivan Melameha. Ivan Melameha turun ke Konstiantini Adam yang sekarang Lurah Nunhila. Ini sekilas. Sejarah Nunhila. Kata Nunhila ini menurut orang tua bahwa di sini ada batu kepala. Batu kepala itu dulu Pantai Raja Muda. Pantai Raja Muda itu menurut cerita orang tua bahwa ada dia seorang raja, memang raja muda. Terus ada seorang nona yang ada di situ. Nona itu entah dibawa kemana, hilang. Akhirnya jadilah kelurahan ini menjadi nama Kelurahan Nunhila. Yang sebenarnya ada seorang nona yang hilang. Mungkin sedikit tentang Kerkhof, kuburan. Kerkhof itu memang kalau menurut sejarah bahwa ini semua nih tanah ini punya milik Bislisin, seorang Pulau Semau, Bislisin. Tetapi dia begitu ikhlas memberikan kepada Kelurahan Nunhila. Sehingga kemarin kita sempat berdebat di kantor kecamatan bahwa Lurah Fatoveto masih Ibu Heni Manuel, dia mengklaim bahwa Kerkhof itu milik Fatoveto. Tetapi kebetulan panggil juga keluarga Bislisin di dalam, dan dia orang tua mereka sudah ikhlaskan bahwa Kerkhof itu adalah Kerkhof Nunhila. Yang di dalamnya memang itu. Jadi batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah kota ini, dari sebelah kuburan ada got itu Bapak, datang ke sini Nunhila, sebelah sana itu Fatoveto. Jadi memang kuburan ini masuk Kerkhof Nunhila. Dan di situ sebenarnya ada sejarah. Karena di situ Bapak bisa lihat di dalam kuburan itu banyak orang-orang Inggris, Belanda yang ada kuburan-kuburan itu. Yang sebenarnya itu menjadi satu daerah wisata yang bagus. Cuma belum sempat untuk pariwisata nih bagaimana membuat itu supaya bisa berhubungan dengan
saudara-saudara yang ada di Belanda atau di mana, untuk supaya mereka juga ini menjadi satu sejarah. Karena di situ banyak orang-orang Portugal, orang Belanda, orang ini yang ada perkuburan mereka di situ. Itu satu sejarah. Terus yang saya harapkan, kita ini memang sangat harapkan supaya kalau ada kerjasama dengan itu, pemerintah mulai sudah membenahi, buat pagar kah, bagaimana untuk tatanya supaya lebih indah. Kalau kita sendiri menilai, tentunya kita tidak mampu, Bapak. Kekuatan apa yang ada pada kita? Bapak sendiri melihat bahwa ada pun kios-kios kecil, mereka tidak bisa minum apa-apa, dan memang kita tidak punya ini secukupnya, mereka mencari makan untuk cukup perut mereka. Jadi belum ada bisa membuat sesuatu yang bagus apa, tapi partisipasi daripada warga masyarakat Unhila begitu luar biasa juga, sehingga ya sedikit-sedikit tertata. Batu kepala juga waktu itu sudah sedikit tertata karena ada bantuan-bantuan dari luar, bantuan-bantuan dari pusat datang. Cuma memang belum seberapa indah yang kita harapkan. Kita juga ingin bahwa kalau bisa dari Pulau Batu Kepala nih membuat satu tempat supaya kapal-kapal yang dari Pulau Kera bisa datang, karena dia pergi pulang lewat sudah ini Nunhila, lewat Batu Kepala sudah di situ. Jadi bagus sebenarnya. Cuma memang itu hari kita sudah omongin orang pusat, dia sudah akan, tapi mungkin di sana belum sempat, kementerian sana yang belum sempat. Waktu itu adik kami Farid Francis, dia masih bagaimana, tapi beliau sudah bukan DPR sekarang ya. Begitu sudah. Kalau ada kita orang di dalam ya mungkin bisa, cuma itulah. Tapi kami masih harapkan ada Bapak Ansilema, anak muda Ansilema, yang kami juga pilih dari sini walaupun dia bukan orang kami, tapi dia duduk di sana. Kalau bisa juga kita akan berbisik atau dia nanti boleh menyampaikan juga kata hati daripada orang Indonesia untuk membenahi yang kurang-kurang ini. Hanya itu harapan kami. Daerah kita kan cukup sempit, kecil, Bapak. Tidak sebesar kelurahan lain. Kita punya apa juga memang sangat terbatas. Tapi bagaimana cara pemerintah kelurahan sendiri yang bisa bersama-sama dengan warga Nunhila ini, kita bisa kerjasama yang baik, ada ide yang baik, kita bersama dan membuat satu yang baik. Ini tergantung. Dulu sampai kita ini juga, kenapa ada berdiri di sini kelurahan anak bebas pornografi, dari daerah sampai semua orang dari luar negeri pun datang bertandang di Nunhila. Itu memang ide cemerlang daripada Ibu Lurah Ivan Melameha bersama dengan Forum Anak Nunhila, bersama dengan RT RW setempat, Babin Kaptipmas, Babinsannya, semua kerjasama yang baik. Jadi memang supaya apa, anak-anak kami ini sekarang ini kalau mau bilang tuh Bapak Gubernur saya sudah pakai kirim ke tempat anak di Jakarta lomba, cuma memang belum bisa menyanyi orang di luar sana. Tapi kita sudah sampai tingkat nasional, Bapak. Lomba tari-tarian daerah NTT. Saya di sini dipercayakan oleh anak-anak, adik-adik. Saya tidak bilang warga saya, karena mereka saudara-saudara saya. Mereka mempercayakan saya, mereka memilih saya menjadi ketua RT di wilayah Kelurahan Nunhila, RT 07. Jadi di samping saya sebagai ketua RT, saya juga dipercayakan untuk menjadi ketua perlindungan anak berbasis masyarakat PATBM. Saya juga dipercayakan menjadi ketua HIV/AIDS di Kelurahan Nunhila. Jadi kalau di soal gereja
saya dipercayakan menjadi koordinator lingkungan 9. Yang mana di lingkungan 9 ini kita ada 3 rayon. Rayon 1, rayon 2, rayon 3. Itu mungkin. Harapan saya yaitu bagaimana kelurahan ini tetap unggul, yang mana anak-anak kita muda yang masa sekarang ini mereka begitu gigih dengan Bapak sudah lihat bagaimana sekarang lingkungan Nunhila ini bagaimana, kan tentunya dulu tidak seperti ini, tetapi karena sudah ada anak-anak kita yang besar, yang berpendidikan, yang berpengalaman, mereka juga ingin merubah kelurahan ini menjadi kelurahan yang indah, yang menarik. Terbukti, sekian puluh lama tahun, gerbang kemerdekaan belum pernah ada di Kelurahan Nunhila. Yang baru beberapa waktu yang lalu, seorang ketua Karang Taruna yang baru dipilih pada saat ini, tahun 2021, dia membuat bagaimana dengan teman-temannya bersama sesepuh, ada orang-orang tua juga yang ikut partisipasi di dalamnya, membuat satu gapura pintu masuk yang ada di depan sana, menggambarkan Beta Cinta Nunhila. Tentunya terima kasih banyak dan bersyukur pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan, ada hamba-hamba yang dia percayakan untuk datang berbicara atau bertatap muka dengan kami untuk sekitar atau sekedar mengetahui bagaimana keadaan daripada Kelurahan Nunhila sendiri. Tentunya selama kami hidup di dunia sudah 74 tahun, baru malam hari ini kami mendapat satu kebanggaan khusus, ada yang meliput kami secara online atau langsung seperti ini. Tentunya kami bangga sebagai warga Kelurahan Nunhila, walaupun mungkin ada di sana sini yang memang pasti ya begini begitulah, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua pekerjaan pelayanan anak-anak saya ke depan ini. Tentu yang terbaik yang kami doakan supaya semua perjalanan di dalam, bukan saja di Kelurahan Nunhila ini, pasti di seluruh Kota Kupang ini. Karena kami juga bangga, kami ada di Kota Kupang. Kota Kupang adalah kota kasih yang kami sangat-sangat cintai. Apapun itu, tetap kami warga Kota Kupang. Dan kami ini memang berada di tengah-tengah Kota Kupang juga. Kami bangga sebagai orang Kota Kupang yang ada di Kelurahan Nunhila. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Dan tentunya mohon maaf jikalau di dalam penuturan atau penyampaian saya mungkin kurang santun, kurang enak didengar, pokoknya kurang enak didengar, kurang pandang, kurang elok. Saya mohon maaf karena keterbatasan saya dan ketidakmampuan saya inilah, tapi saya memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang sekilas saya mengetahuinya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.